Salam hangat untuk Anda. Selamat datang kembali dalam sesi eksplorasi mendalam kita. Ya, halo. Senang bisa diskusi lagi. Hari ini kita akan menyelami sumber yang sangat relevan ya, kayaknya buat banyak orang. Ini bab 4 dari buku Dr. Julie Smith, psikolog klinis, judulnya Why Has Nobody Told Me This Before? Buku yang lagi banyak dibicarakan itu ya? Betul. Nah, judul babnya sendiri udah bikin penasaran. Cara mengubah hari yang buruk menjadi hari yang lebih baik. Wah, siapa yang nggak butuh itu coba? Iya, Pan. Jadi, misi kita jelas nih. Kita mau bongkar strategi-strategi praktis dari bab ini yang bisa langsung Anda pakai gitu kalau lagi merasa down atau kewalahan atau ya suasana hati lagi nggak enak aja. Kita semua pernah ngerasain lah ya. Energi kayak abis, mau mutusin hal kecil aja susah. Bahkan cuma buat bangun dari kasur itu rasanya aduh berat banget. Yang justru bikin makin nggak nyaman. Nah, katanya bab ini tuh nawarin semacam peta jalan keluar dari situasi kayak gitu. Bener ya? Iya, bisa dibilang begitu. Langkah-langkah kecil untuk keluar dari kabut itu. Oke, kita mulai dari akarnya dulu deh. Buku ini kan bilang susah banget buat bikin keputusan pas lagi down. Saya penasaran, kenapa sih kok bisa gitu? Kenapa justru pas lagi nggak enak badan, maksudnya nggak enak hati, kita malah cenderung melakukan hal yang bikin makin parah? Mekanisme psikologisnya gimana tuh? Pertanyaan bagus itu. Jadi gini, buku ini jelasin kalau pas mood lagi rendah, bagian otak kita yang tugasnya mikir rasional, bikin rencana, korteks prefrontal itu Iya ya. kerjanya agak melambat gitu. Nah, sebaliknya, area otak yang ngurusin emosi sama respon ancaman itu malah lebih aktif. Oh, Akibatnya, ya kita jadi lebih gampang milih tindakan yang ngasih kelegaan. Tapi cuma sesaat, instan gitu. contohnya kayak gimana tuh? Ya kayak ngurung diri di kamar, atau nunda-nunda kerjaan penting, atau mungkin malah makan berlebihan. Kan rasanya enak sesaat tuh. Iya sih, bener juga. Nah, tapi kelegaan sesaat ini justru memperkuat siklus negatifnya. Terus ada lagi nih jebakannya, perfeksionisme. Perfeksionisme, justru pas lagi rapuh gitu. Iya, justru itu. Kita jadi ngerasa pokoknya harus nemu solusi paling sempurna. Atau harus lakuin hal yang paling benar biar keluar dari sini. Akhirnya apa? Malah bingung sendiri nggak bisa mutusin apa-apa. Jadi beku aja gitu. Jadi ini gabungan antara otak emosi yang lagi ngegas sama tekanan dari dalam diri sendiri buat jadi sempurna ya. Pantesan jadi lumpuh. Nah, disinilah konsep cukup baik atau good enough dari buku ini masuk ya. Tepat sekali. Itu dia kuncinya. Melegakan ya dengernya. Nggak harus sempurna. Iya, bab 4 ini nyajin konsep cukup baik, bukan berarti nurunin standar loh ya, tapi sebagai strategi cerdas buat mecah kebuntuan tadi. Idenya tuh lupain deh nyari langkah sempurna yang bakal ngubah segalanya tiba-tiba. Oke. Fokus aja ke satu langkah apapun, sekecil apapun, yang penting arahnya itu positif, atau sesuai sama cara hidup yang Anda inginkan. Kayak analogi di buku itu ya, yang kayak di air gelap, nggak tahu pasti arah daratan, tapi yang penting gerak terus biar nggak tenggelam. Nah, itu pas banget. Keputusan cukup baik ini intinya soal momentum. Lakukan sesuatu, sekecil apapun itu. Itu ngirim sinyal ke otak kalau kita nggak pasrah gitu aja. Kita masih punya kendali, walau sedikit. Saya bisa bayangin si leganya ngelepasin beban harus sempurna itu. Apalagi pas hari lagi berat banget. Cukup fokus ke, oke, satu hal kecil apa nih yang bisa saya lakuin sekarang. Tapi, ini pertanyaan lanjutannya nih. Silakan. Kalau perasaan kita lagi kacau balau, cenderung negatif gitu, gimana caranya kita nentuin arah gerakan cukup baik ini? Kan tadi dibilang perasaan lagi nggak bisa diandelin jadi kompas. Nah, itu dia poin krusial berikutnya yang dibahas. Bab 4 ini ngasih saran buat ada pergeseran mendasar soal dasar pengambilan keputusan kita pas lagi mood jelek. Pergeseran gimana tuh? Kalau perasaan kita lagi bilang, nggak ada gunanya, atau nggak bisalah, atau semua suram, ya kalau didengerin terus makin nyungsep kita kan? Iya juga sih. Makanya buku ini nawarin jangkar yang lebih stabil, nilai-nilai pribadi Anda. Nilai-nilai pribadi. Maksudnya? Jadi daripada nanya ke diri sendiri, sekarang aku pengennya ngapain, yang jawabannya mungkin nggak ngapa-ngapain, coba deh tanyanya diganti jadi mengingat nilai-nilai penting buatku misalnya soal kesehatan, atau hubungan baik, atau pengembangan diri. Tindakan kecil apa ya yang paling sesuai sama nilai itu yang bisa aku lakuin sekarang meskipun rasanya berat? Oh, menarik. Jadi nilai-nilai itu kayak kompas internal gitu ya.
pas padangan kita lagi ketutup kabut emosi negatif. Persis. Contohnya, misal nilai saya itu jaga kesehatan fisik. Terus saya lagi males banget nih, pengennya di kasur terus. Saya bisa tanya ke diri sendiri, oke, satu langkah mikro apa yang sejalan sama nilai kesehatan ini, gitu. Betul sekali. Mungkin bukan langsung lari pagi ya, tapi mungkin cuma bangun buat minum segelas air putih. Atau peregangan dikit gitu, 2 menit. Ya, bisa banget. Itu udah cukup baik dan sejalan sama nilai Anda. Tapi kedengarannya kok tetap susah ya dilakuin pas lagi benar-benar terpuruk. Kayaknya lebih gampang ngikutin arus perasaan negatif aja deh. Nah, Anda menyentuh inti kesulitannya. Tentu aja nggak gampang, apalagi di awal-awal. Tapi, buku ini menekankan kalau bertindak berdasarkan nilai, bukan perasaan sesaat, itu kayak latihan otot. Latihan? Iya, makin sering kita coba, makin kuat otot kemampuan ini. Kelebihannya apa? Nilai itu kan sifatnya lebih awet, lebih konsisten dibanding emosi yang naik turun drastis. Oke. Jadi, pas Anda berhasil lakuin satu tindakan kecil yang sesuai nilai Anda, misalnya, nelpon teman karena Anda menghargai hubungan, padahal lagi pengen menyendiri banget, itu bukan cuma Anda melakukan sesuatu yang cukup baik. Terus? Anda juga sekaligus ngegesin lagi ke diri sendiri, ini loh saya, ini yang penting buat saya. Nggak peduli lagi ada badai emosi apa. Itu nggak sih rasa keberdayaan yang beda gitu rasanya. Oke. Jadi kita udah punya arah nih dari nilai kita, terus ada langkah kecil yang cukup baik. Langkah selanjutnya yang ditekankan buku ini kan soal gimana biar ini awet gitu ya. Nggak cuma sekali coba terus udah. Apalagi kalau motivasi sama energi kita naik turun kayak roller coaster pas hari lagi jelek. Di sini kekuatan konsistensi masuk kan? Kuncinya memang di situ, konsistensi. Dalam langkah-langkah mikro itu, bab 4 ini nekenin banget soal ini. Gimana tuh penekanannya? Pilih satu aja perubahan kecil, yang Anda yakin bisa Anda lakuin setiap hari, atau paling nggak ya hampir setiap hari lah, bahkan pas lagi hari terburuk Anda sekalipun. Kedengerannya kok kurang ambisius ya? Cuma satu hal kecil tiap hari. Justru disitulah kekuatannya secara neurologis. Tindakan kecil yang diulang terus-terusan itu bakal ngebentuk jalur saraf baru di otak. Itu loh neuroplastisitas. Iya, sering dengar istilah itu. Makin sering jalur itu dipakai, makin gampang dan otomatis tindakan itu dilakuin nantinya. Makanya buku ini bilang perubahan lambat adalah perubahan yang berkelanjutan. Slow change is sustainable change. Jadi kayak investasi jangka panjang ya? Persis. Tiap pengulangan sekecil apapun, itu kayak nabung dikit-dikit buat bangun fondasi kebiasaan sama ketahanan mental yang lebih kokoh. Ini benar-benar ngelawan arus ya. Kan kita seringnya pengen hasil cepet, transformasi drastis gitu. Tapi logikanya masuk akal banget sih. Betul. Mending peregangan 2 menit tiap hari, setahun, daripada nyoba olahraga sejam sekali terus nyerah gara-gara berat pas lagi nggak mood, kumulatifnya pasti jauh beda. Nah, itu dia. Dan yang penting, ini nurunin ambang batas buat mulai. Jadi, lebih mungkin dilakuin, bahkan pas energi lagi tipis banget. Oke. Ini nyambung ke teknik berikutnya nih kayaknya. Buat geser fokus kita. Apalagi kalau udah ngerasa kejebak di pikiran negatif terus. Ya, bab 4 nyebutin pentingnya kita paham pola kita sendiri dulu. Di bagian lain buku ini ada alat bantu kayak formulasi silang gitu, cross-sectional formulation. Itu apalagi tuh? Itu intinya cara buat metain hubungan antara pemicu, terus pikiran kita. Apa sih yang aku pikirin pas itu? Perasaan. Apa yang aku rasain? Perilaku. Terus aku ngapain? Sama sensasi fisik. Badan rasanya gimana? Yang bareng-bareng jadi siklus mood jelek kita. Oke, dipetakan dulu gitu ya. Nah, kalau udah agak paham polanya, kita diajak buat secara aktif ngebayangin hari yang lebih baik. Wah, ini kayak pakai imajinasi buat keluar dari rasa terjebak ya. Mirip konsep pertanyaan ajaib atau miracle question di terapi gitu bukan sih? Bisa dibilang mirip, iya. Kayak nanya, andai semalam ada keajaiban terus masalah mood jelek ini hilang, besok pagi apa sih tanda pertama yang bakal Anda sadari? Atau apa yang bakal Anda lakuin beda gitu? Betul. Tujuannya yaitu, biar kita punya gambaran konkret mau kemana. Dengan ngebayangin detailnya lagi ngapain, apa yang beda, rasanya gimana, kita jadi punya visi. Terus dari visi itu gimana? Nah, dari visi yang lebih jelas itu baru muncul pertanyaan kunci berikutnya. Oke, apa satu langkah paling kecil yang bisa aku ambil hari ini buat gerak sedikit aja ke arah visi tadi? Jadi fokusnya geser ya. Dari yang tadinya muter-muter di masalah, sekarang jadi ke
solusi atau kondisi yang diinginkan di masa depan. Tepat, ini pergeseran fokus yang kuat banget. Kita diajak ngelihat ke cakrawala tujuan, bukan ngelihatin badai di bawah kaki terus-terusan. Jadi bukan berarti kita nyangkal kalau lagi susah ya, tapi pakai bayangan masa depan yang lebih baik, itu buat jadi bahan bakar gitu ya, buat ngelakuin sesuatu yang positif sekarang, sekecil apapun. Bener banget, ini ngasih arah dan tujuan pas kita lagi ngerasa tersesat. Dan bikin lebih gampang juga nentuin langkah cukup baik tadi karena udah tahu tujuannya kemana. Oke, masuk akal. Nah, semua usaha ini mutusin yang cukup baik, pegangan ke nilai, bangun konsistensi mikro, ngebayangin dan gerak ke hari yang lebih baik, semua itu bakal jauh lebih efektif kalau didukung sama satu elemen dasar, yang sering banget kita lupain tapi ditekenin banget di bab 4 ini. Apa tuh elemen dasarnya? Welas asih pada diri sendiri, self-compassion. Self-compassion. Ini bukan cuma konsep baiklah pada dirimu sendiri gitu aja kan ya, tapi lebih ke strategi aktif. Betul sekali, ini bukan soal manjain diri atau nyari pembenaran loh ya, tapi secara aktif milih buat merespons kesulitan batin kita, rasa sakit kita, kegagalan kita, itu dengan pengertian, kebaikan, dan dukungan. Kayak gimana tuh contohnya? Ya, sama kayak cara kita secara alami bakal ngerespons teman baik kita yang lagi ngalamin hal serupa, kita kan nggak mungkin langsung ngomel atau nyalahin dia kan? Iya sih, pasti kita coba nenangin atau ngasih dukungan. Nah, self-compassion itu ngelakuin hal yang sama tapi ke diri kita sendiri. Ini keterampilan aktif yang perlu dilatih. Karena naluri kita pas gagal atau merasa buruk kan seringnya malah kritik diri sendiri habis-habisan. Kok aku gini terus sih? Payah banget aku ini. Aduh, iya banget itu, sering gitu. Nah, buku ini ngasih latihan konkret buat ini, salah satunya yang kuat. Coba bayangin orang yang paling Anda sayangi lagi ngomongin diri mereka sendiri. Persis sekasar cara Anda ngomong ke diri sendiri barusan. Apa yang bakal Anda bilang ke dia? Nada suara Anda gimana? Gimana cara Anda nawarin dukungan dan perspektif? Nah, terus coba arahin respons penuh kasih itu ke dalam diri Anda sendiri. Jadi mengakui aja gitu ya kalau ya ini emang lagi susah atau nggak apa-apa kok ngerasa kayak gini. Betul, itu bagian penting dari ulas asih. Bukan ngasihani diri ya, beda. Tapi ngasih dukungan emosional yang kita butuhin buat bisa bangkit lagi. Ini rasanya beda banget ya sama dorongan buat harus tegar atau jangan cengeng. Lebih kayak nerima realitas rasa sakit kita, tapi responsnya pakai kehangatan, bukan penghakiman. Tepat. Saya jadi mikir mungkin ini yang ngasih kita ruang buat nyoba lagi langkah-langkah kecil tadi ya. Tanpa terlalu takut dihakimi diri sendiri kalau belum sempurna atau gagal. Tepat sekali. Kritik diri yang keras itu seringnya malah bikin numpuh, bikin makin kejebak. Kalau welas asih pada diri sendiri, itu justru nyiptain kondisi batin yang lebih aman. Aman buat ambil risiko nyoba hal positif, aman buat belajar dari salah, dan aman buat terus gerak maju, meskipun kadang kesandung. Ini kayak fondasi emosionalnya lah, biar strategi-strategi lain di bab 4 ini bener-bener jalan. Baik-baik. Luar biasa ya pembahasannya. Coba kita rangkum sedikit ya, intisari dari diskusi kita soal bab 4, buku Dr. Julie Smith ini, cara mengubah hari buruk jadi hari yang lebih baik. Ada beberapa strategi kunci nih yang bisa Anda coba. Silakan. Pertama, pas lagi ngerasa susah banget mutusin sesuatu di hari yang buruk, lupain soal sempurna. Fokus aja ke keputusan cukup baik. Satu langkah kecil apapun ke arah positif. Ini penting banget buat bebas dari perfeksionisme. Betul. Kedua, jangan terlalu ngikutin perasaan negatif sesaat. Coba pakai nilai-nilai pribadi Anda sebagai kompas yang lebih stabil buat nentuin arah tindakan cukup baik tadi. Ketiga, kekuatannya ada di konsistensi langkah-langkah mikro. Perubahan kecil tapi dilakuin terus-menerus, itu yang paling mungkin awet dan ngebangun kebiasaan baru. Lambat tapi pasti. Itu kuncinya. Keempat, coba geser fokus. Jangan cuma terjebak di masalah, tapi lihat ke arah solusi. Pakai imajinasi buat ngebayangin hari yang lebih baik secara detail, terus cari satu langkah mikro hari ini buat gerak ke arah sana. Melihat ke cakrawala ya. Dan yang kelima, ini fondasinya. Latih welas asih pada diri sendiri atau self-compassion. Respon kesulitan dalam diri Anda dengan kebaikan dan pengertian, jangan malah dikritik habis-habisan. Ini ngasih ruang buat mencoba dan bangkit lagi. Rangkuman yang bagus sekali. Semua strategi ini saling nyambung dan saling nguatin memang. Dan ngomong-ngomong soal langkah kecil dan konsistensi tadi, Iya. saya jadi pengen ninggalin satu pertanyaan reflektif buat pendengar kita.
Sesuatu yang bisa langsung dicoba dipraktekkan. Wah, boleh banget, silakan. Coba Anda pikirkan sejenak sekarang. Satu aja perubahan mikro. Tindakan spesifik yang rasanya tuh kecil banget, saking kecilnya sampai hampir mustahil buat nggak dilakuin. Oke, tindakan mikro. Yang bisa Anda komitmenkan untuk lakukan hari ini juga. Yang bakal bawa Anda, meskipun cuma 1 mm aja nih, lebih dekat menuju hari yang lebih baik versi Anda sendiri. Nggak peduli perasaan Anda lagi gimana sekarang, tindakan mikro apa itu? Sebuah ajakan yang sangat konkret ya, dan rasanya kok jadi lebih ringan gitu, fokus ke aksi yang super kecil. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi eksplorasi kita kali ini. Sama-sama. Semoga wawasan dari bab 4 buku Dr. Julie Smith ini bisa ngasih Anda perspektif baru, alat bantu baru juga buat melewati hari-hari yang terasa menantang. Sampai jumpa di sesi berikutnya.